Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan dengan saya. Kesempatan pada kali ini kita akan belajar tentang dimensi dan cara membaca alat ukur jangka sonor dan mikrometer skop. Begini. Kan saya sudah meng-share PPT ya. Di PPT itu kan ada pengukuran. Nah, ini salah satu yang saya jelaskan dimensi saja karena memang mungkin ada adik-adik yang bingung soal dimensi kan. Nah, ini saya jelaskan dimensi, terus cara membaca ukurnya saya cuma menjelaskan ini cara membacanya yang seperti di soal-soal. Kalau cara membaca alatnya nanti di videonya ada di linknya, saya sertakan linknya di Google Classroom. Langsung saja kita akan belajar tentang dimensi. Apa sih dimensi itu? Dimensi adalah cara untuk menyatakan sebuah besaran turunan atau besaran pokok dengan lambang besaran pokok. Terus dimensi itu besaran pokok yang dinyatakan dengan lambang huruf tertentu. Terus yang ketiga, pada umumnya tiap huruf diberi tanda kurung persegi untuk menyatakan sebuah dimensi. Nah, contohnya seperti ini. Contoh dimensi volume. Volume kan rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Atau kalau satuannya kan biasanya meter pangkat 3 atau meter kubik. Nah, padahal panjang lebar tinggi kan satuannya sama. Nah, ini dimensinya itu L. Nah, makanya L dikali L dikali L, makanya dimensi volume itu L pangkat 3 seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita lanjut di slide berikutnya. Nah, ini adalah lambang dimensi untuk besaran pokok dalam sistem internasional. Nah, ini panjang satuannya meter, lambang dimensinya L. Terus massa kilogram, satuannya lambang dimensinya M. Waktu sekon, lambang dimensinya T. Suhu satuannya Kelvin, lambang dimensinya theta. Terus besaran pokok watt arus, satuannya ampere, lambang dimensinya I. Intensitas cahaya satuannya kandela, lambang dimensinya J. Terus jumlah zat satuannya mol, itu lambang dimensinya N. Nah, seperti itu. Ini kan besaran pokok. Nah, bagaimana kalau besaran turunan? Kayak gini. Nah, dimensi dari besaran turunan bersumber dari dimensi besaran pokok. Nah, seperti ini. Nah, ini biasanya yang ada adik bingung tuh kayak gini. Nah, besaran turunan luas itu analisisnya tuh luas dimensinya tuh L pangkat kuadrat karena panjang dikali panjang. Seperti contoh tadi ini, contohnya tadi. Jadinya nanti kalau ada adik tanya bagaimana dimensi kecepatan. Nah, kecepatan itu diingat-ingat, cara ngitung kecepatan itu jarak dibagi waktu. Jarak itu panjang, terus waktu itu dibagi waktu itu T, jadinya panjang dibagi waktu atau jarak dibagi waktu. Nah, panjang itu dimensinya L, waktu itu T, makanya kalau misalnya ditaruh samping supaya itu kan jadinya T pangkat min 1, ya kan. Misalnya kayak gini kan, L gini, kecepatan tuh V sama dengan L per T. Nah, itu sama aja kayak L dikali T pangkat min 1. Nah, ini tinggal dikurung. Nah, kayak gini. Maaf ya tulisannya jelek soalnya pakai mouse jadi agak susah. Terus kalau kecepatan dibagi waktu lah. Tadi kecepatan kan rumusnya kan kecepatan dimensinya ini dibagi waktu lagi, makanya minnya tambah 1 lagi jadi min 2. Ya, semua seperti itu. Jadinya adik-adik nggak perlu bingung. Nah, adik-adik bisa, kalau misalnya kurang paham nanti saya kasih contoh soal, jadinya adik-adik bisa belajar. Kalau misalnya kurang paham bisa dibaca lagi PPT-nya. Ini kan nanti saya share, atau kalau masih kurang paham lagi bisa WA saya di nomor saya. Terus kita lanjut akan belajar tentang
Nah, selanjutnya kita akan belajar cara membaca jangka sorong dan micrometer group. Saya akan menjelaskan secara matematisnya, jadinya hitung-hitungannya bagaimana. Kalau untuk cara membacanya dari alat ukurnya itu ada, tapi sebenarnya sama aja. Tapi adik-adik bisa melihat di video yang selanjutnya yang saya berikan di Google Classroom atau di YouTube saya di samping video ini, nanti adik-adik bisa lihat di sana. Nah, selanjutnya adik-adik sebelumnya harus tahu dulu jangka sorong itu bagiannya seperti apa. Kayak gini. Nih. Nah, ini adalah jangka sorong. Nah, ini untuk bagian mengukur diameter bagian dalam atau diameter dalam, terus yang ini untuk diameter luar. Ini adalah rahang tetap. Ini jadinya nggak bisa dirubah-rubah, yang ini nggak bisa dirubah-rubah. Terus ini untuk skru pengatur untuk ngancing. Ini skala nonius tuh yang ini. Jadinya nanti yang perlu diperhatikan tuh ini skala utama, yang ini. Terus yang kecil ini skala nonius. Nah, itu sebenarnya adik-adik kayaknya di SMP udah pernah ya, tapi ini nggak apa-apa, kita baca. Nah, sekarang cara membacanya tuh bagaimana? Kayak gini. Hapus dulu. Cara membacanya seperti ini. Nah, nih jangka sorong. Misalnya ini, tentukan, ini saya ambil dari LKS, jadinya adik-adik biar paham, bisa kalau nggak mau lihat ini bisa lihat di LKS, sama aja. Ini saya cuma menjelaskan. Nah, ini misalnya tentukan pembacaan pengukuran menggunakan jangka sorong berikut. Nah, ini jangka sorongnya seperti ini untuk mengukur ini balok ini. Nah, ini tuh jadinya seperti ini. Nah, diperhatikan di sini. Nah, ini kita melanjutkan yang tadi. Nah, tadi kan perhatikan dulu, maaf ya tadi kepotong, internetnya putus. Nah, ini tuh skala utamanya yang ini, skala noniusnya yang ini. Nah, kita kan udah tahu skala utamanya kita udah dapat 5,3. Nah, terus kita mencari yang garis yang berimpit tuh angka berapa. Nah, ini kita perhatikan yang berimpit garis bawah sama atasnya. Nah, itu kita temukan di sini 5. Oleh karena itu kita tulis garis kelima. Nah, untuk menjumlahkan untuk 5,3, biarkan kita udah tahu noniusnya 5, berarti kan 5,3 lebih berapa. Nah, gitu. Untuk lebihnya, makanya kita ingat dulu tingkat ketelitiannya jangka sorong itu berapa, yaitu 0,1 mm. Nah, oleh karena itu 0,1 mm dikalikan 5, jadinya 0,5 mm. Nah, ini udah bisa. Nah, tapi kan 0, mm sama 5,3 cm kan dijumlahkan nggak bisa, soalnya kan satuannya beda, cm sama milimeter. Nah, makanya 0,5 mm nya diubah dulu ke cm. Oleh karena itu jadinya 0,05 cm, kan naik satu tingkat kan, atau dibagi 10. Nah, terus sekarang bisa dijumlahkan, jadinya 5,35 cm itu hasilnya. Nah, seperti itu. Nah, itu cuma seperti itu sebenarnya. Jadinya adik-adik nggak perlu bingung, atau adik-adik bisa baca di LKS atau di PPT saya. Kalau masih bingung, tetap bingung, adik-adik bisa WA saya ke nomor saya ya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar cara membaca secara matematis, cara membaca micrometer group. Sebenarnya itu sama aja, ini mirip, cuman tingkat ketelitiannya biasanya yang beda, sama alatnya tuh beda. Kalau micrometer group tuh gambarnya seperti ini, alatnya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya saya bikin video. Kemarin kan saya main ke laboratoriumnya punya SMA Negeri 2 Sleman. Nah, itu saya bikin videonya, kalau adik pengen lihat seperti itu isinya. Tapi memang masih kotor atau masih belum rapi, soalnya kan masih dibangun kan, itu sekolahnya masih dibangun, jadinya ya masih berantakan, tapi alat-alatnya masih lengkap kok di sana.
udah saya bikin videonya, nanti bisa adik lihat. Kalau cara membacanya nanti dilihat di link deskripsi, ada juga cara membacanya. Nah, ini micrometer scope itu seperti ini. Nah, ini nanti ada dua, ini skala utama, ini noniusnya gitu. Nah, cara membacanya bagaimana? Cara membacanya itu seperti ini. Skala utamanya ini kita membaca sama seperti jangka sorong tadi, jadinya kita baca skala utamanya dulu. Nah, skala utamanya itu yang ini. Nah, tapi sebelum garis nonius ini angka berapa dulu? Nah, ini kan setiap naik ini bawahnya naik itu 0,5, makanya dari sebelum nonius kan ini 5,5. nah makanya 5,5 mm, tapi diingat ini milimeter ya. Kalau mikrometer scope tuh tingkat ketelitiannya tinggi, jadinya 0,01 mm. Oleh karena itu, nah mikrometer scope itu ininya ininya milimeter satuannya, karena tingkat ketelitiannya memang tinggi. Biasanya untuk mengukur diameter dari benda-benda kecil seperti kawat itu, terus logam, balok logam, tiang logam, silinder logam seperti itu, yang kecil-kecil. Nah, ini 5,5. Terus sama seperti tadi, kalau di jangka sorong kita nyari yang berimpit atas bawah, tapi kalau di mikrometer scope yang di sampingnya lurus, yang lurus dengan skala utama dengan noniusnya yang lurus mana. Nah, ini kita perhatikan, ini kan 40, 41, 42, 43, 44, 45. Nah, ini kan 44. Nah, oleh karena itu yang berimpit kan 44, sama seperti tadi, dikalikan tingkat ketelitiannya. Tingkat ketelitian mikrometer scope berapa? 0,01 mm. Nah, makanya 44 dikalikan 0,01 mm, jadinya 0,44 mm. Nah, karena satuannya itu sudah sama, milimeter, jadinya nggak perlu dirubah ke sentimeter, nggak perlu. Jadinya langsung bisa dijumlahkan, 5,5 ditambah 0,44 sama dengan 5,94 mm. Nah, seperti itu. Kalau mau dijadiin sentimeter juga bisa, jadinya 0,594 cm atau dibagi 10. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar adik-adik.